Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berdakwah serta berukhuwah. Tidak ada nikmat yang terbesar yang akan menghantarkan ke dalam surga Allah kecuali nikmat-nikmat tersebut. Orang akan dikumpulkan kelak di akhirat sesuai dengan kecintaannya. Kalau kita cinta Nabi, kita akan berkumpul dengan Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu ciri orang mencintai Nabi ya banyak bersolawat. Apalagi hari Jumat sudah berapa ribu kita bersolawat. Minimal 1 atau 2 kali solawat. Ya udah Pak, kita mau sehari 5 kali pas sholat aja. Saking tidak pahamnya ya, sholawat itu harus diperbanyak gitu. Orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis itu bisa terkalahkan dengan orang yang banyak membaca sholawat. Kata Rasulullah, nanti yang dekat denganku adalah orang yang paling banyak baca sholawat padaku. Yang selanjutnya, selain kita sholawat kepada Rasulullah, kita juga perlu mengupgrade diri, memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas baik kepemimpinan kita dalam berumah tangga. Mungkin ada yang kurang baik, kita perbaiki. Cara bicara kita masih kurang bagus terhadap anak, terhadap istri gitu. Atau hati kita ngedongkol gitu ya, itu harus kita perbaiki supaya menjadi yang ikhlas gitu. Kita memang sering dongkol ya, tapi alhamdulillah dongkolnya itu belum diungkapkan ya. Itu masih dijaga oleh Allah gitu. Kekecewaan yang kita alami itu sebenarnya adalah supaya kita ingat Allah gitu. Supaya kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah aku masih begini ya, masih begini. Samping kita harus meningkatkan kapasitas gitu. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, zaman teknologi ya, dalam berdakwah ya cukup dengan teknologi, misalnya bikin YouTube short ya, cuma 5 menit atau 5 detik atau berapa detik gitu ya, sehari 1 ayat gitu. Apa yang kita bisa aja kita upload gitu. Kalau nggak bisa sehari ya seminggu sekali upload. Dakwah kita 1 ayat aja yang kita mampu gitu. Kalau enggak, kita share tulisan orang lain dari grup lain yang bagus, kita tempel di Facebook kita gitu. Atau di WA kita kirim ke teman kita. Minimal teman-teman ini ya, malam-malam ada dapat tulisan mau tahajud, kirim gitu. Siapa tahu terbangun juga gitu teman kita. Ini. Nah, dalam bukunya Fatih Erkan menjelaskan tentang orang-orang yang gugur dalam dakwah. Nah, salah satunya adalah faktor kelembagaan. Memang ada faktor kelembagaan, faktor organisasi yang tidak bisa merawat orang-orang anggota daripada dakwah itu sendiri ya. Seperti misalnya ada anggota kita, keluarga kita meninggal, tidak ada yang melayat gitu.
kita kesusahan tidak ada yang menolong, itu bisa menyebabkan futur dalam dakwah. Kalau kita tidak ikhlas ya. Kalau kita ikhlas mah insya Allah ya, kita harus memperhatikan, bukan harus diperhatikan. Kita ini udah miskin harus memperhatikan orang yang lebih miskin itu. Kita ini harus memperhatikan bukan diperhatikan. Nah dalam dakwah juga begitu. Kita jangan ingin diperhatikan saja oleh murabi, tapi bagaimana kita memperhatikan calon-calon reseller kan ya. Calon reseller. Reseller dakwah ini bukan reseller barang-barang itu. Itu ya. Dan ini reseller risalah Rasulullah ya. Reseller risalah kita ini. Risalah Rasulullah itu harus bukan dijual belikan, bukan, tapi didakwahkan gitu. Jadi kalau tanpa dakwah itu ya, Islam tidak akan sampai ke kita gitu. Dakwah itu suatu hal yang sangat penting dalam hidup. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa jatuh daripada dakwah? Salah satunya karena faktor lembaga ya. Lembaga yang kurang mampu memberikan perawatan misalnya. Bisa jadi orangnya leman gitu ya. Buku dakwah ini kebutuhan kita, malah kita mencari kebutuhan dari dakwah itu ya. Kita ini yang butuh dalam dakwah itu, bukan kita mencari kehidupan dari dakwah. Kita ingin menghidupkan dakwah itu karena dakwah itu adalah perintah Allah gitu. Memang dakwah ini harus dimanajemen sebagaimana Imam Ali berkata, al-haqqu bila nidham yaghribul batil binidham katanya. Sebuah kebenaran kalau tidak organisir, tidak diorganisasi, tidak dimanajemen, maka akan bisa terkalahkan dengan sebuah kebatilan, keburukan yang terorganisir. Jadi dalam hidup ini sebenarnya kita ada pilihan dua sebenarnya. Kita berorganisasi di tempat yang baik berarti kita memperjuangkan kebaikan. Kita berorganisasi di tempat yang buruk kita berarti memperjuangkan keburukan. Kalau kita harusnya berpikir jernih dong. Orang yang berorganisasi di tempat buruk aja dia mati-matiannya. Membela idenya gitu kan. Membela keyakinannya. Padahal itu tidak ada gitu. Betul-betul berada dalam keburukan. Tapi dia berjuang mati-matian gitu. Orang sebuah kebohongannya. Tapi kok dia didukung. Konsisten didukung. Akhirnya dia sebuah kebenaran gitu. Kita yang benar gak mau komitmen. Waduh. Berarti ada kesalahannya. Kesalahan manajemennya. Kesalahan manajemen. Jadi harus ada manajemen dakwah. Materinya udah dikasih kan kemarin kan? Manajemen dakwah. Dibaca gak? Yang waktu habis itu kan saya share tuh. Manajemen dakwah itu. Di musola sama juga mas. Tentang manajemen dakwah ya. Kalau enggak nanti di share lagi tentang manajemen dakwah. Dakwah itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia harus di manajemen. Kalau nggak di manajemen berantakan gitu kan. Ya perusahaan bisa maju karena apa? Faktor manajemennya salah satunya ya. Madrasah kita bisa maju karena apa? Faktor manajemen gitu. Di lingkaran kita bisa maju karena apa? Ada manajemen waktu ya. Kalau kita sembarangan waktu nggak ada kesepakatan, nggak mungkin ya. Jadi manajemen waktu ini udah di manage. Ya kalau bisa menghargailah, kita itu hasil musyawarah kan waktu ini gitu. Kalau mau diganti lagi ya boleh, asal musyawarah lagi atau musyawarah untuk tidak lagi.
Itu musyawarah untuk tidak datang lah gitu. Hasil musyawarah terbaik katanya. Ya itu ada orang-orang yang seperti itu gitu. Gitu. Yang kedua adalah faktor orangnya. Faktor orangnya memang. Kalau orang itu kan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Mungkin dari orang itu sendiri gitu. Bisa dari orang lain gitu. Nah, kenapa orang bisa gugur gitu dari dalam dakwah? Tadinya rajin dia datang ke pengajian, rajin dia memberikan tausiah kepada orang lain, kepada diri, kepada keluarga. Tiba-tiba dia berhenti. Tok, tok. Karena orangnya manja, pundungan. Aduh, aing nu ngaji geus nopel dibere jambu, aya nu bere ngaji baru sekedeng dibere jambu itu. Pundung dia. Orang pundungan. Biasanya kan dalam dakwah itu ya ada juga ya orang bagi-bagi rezeki ya. Apa saya adalah sedikit itu untuk tapi ya begitu. Baik. Kita ini dulu ya. Jadi yang kedua adalah faktor personal orang, faktor individu lah. Seseorang bisa gugur dalam dakwah karena mementingkan faktor individu. Karena ketakutan tidak naik jabatan, karena ketakutan dicemooh orang itu. Padahal kita berdakwah ini untuk memperbaiki diri. Jadi ketakutan-ketakutan itu akan hilang nantinya. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu faktor yang kedua, faktor individu. Yang pertama faktor kelembagaan ya. Yang kedua faktor individu. Banyak orang yang muntaber di dakwah ini. Mundur tanpa berita gitu. Sudah jadi dia ustadz. Tiba-tiba ngelehem itu. Boro-boro ngajar jadi ustadznya gimana ya? Itu tedai ngajar ya tak. Godaan setan. Itu santri ditinggalin kayak gitu. Ada kan banyak ya. Akhirnya kobongnya rusak. Nih. Gak ada yang ngajarin ngaji Quran. Padahal khairukum man ta'allamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Dakwah Al-Quran. Makanya udah biasa masuk ngaji Quran itu. Walaupun selembar ataupun 2 ayat, setorin aja. Kita bukan ria kok. Kita untuk memperbaiki diri, untuk memberikan semangat pribadi kita gitu. Ya, dan liatin aja. Loh Pak, saya ikut odot kok dapat jadi jodoh lagi kata dia. Ya nggak apa-apa. Itu malain lagi kan. Gitu. Haji itu nyodok-nyodokin aja ya. Nah itu. Biasa. Jadi dakwah itu ada yang gugur muntaber, mundur tanpa berita. Itu padahal setik. Ada dong aja. Siap. Aduh Pak Ustadz maaf. Saya lagi repot nih. Keluarga saya kawinan. Kucing saya kawinan. Jadi kalau dakwah senantiasa dihadapkan dengan masalah gitu. Kita bisa mencontohnya salah seorang yang luar biasa. Ketika istrinya mau melahirkan. Sementara panggilan jihad datang gitu. Panggilan ngaji datang itu lebih mengutamakan panggilan ngaji seperti beliau nih ya. Itu. Kan masih ada istri-istri yang lain. Itu. Ya bukan istri kamu ini. Itu. Jadi ketika kita mengutamakan panggilan Allah, mengutamakan panggilan dakwah, insya Allah kita akan diutamakan oleh Allah gitu. Ini ada yang nonton Pak Anjas Suara. Anjas. Halo Pak Anjas. Assalamualaikum. Ini. Jadi seperti itu.
Bagaimana kalau orang itu mau kembali ke gerbong dakwah? Itu diterima, sangat diterima. Dakwah itu tidak pernah menolak siapapun. Tapi dengan konsekuensi. Karena gerbong dakwah ini akan jalan terus, siapa yang menghadang akan kegilas. Siapa yang turun akan ketinggalan. Sebaiknya kita ikut aja di dalamnya ya. Sebaiknya. Walaupun di dalam gerbong itu ada beberapa seperti kereta. Di kereta itu ada yang niatnya, naik kereta itu ada yang niatnya nyopet. Gitu. Ada ya. Ada di gerbong dakwah juga ada seperti yang niatnya tidak baik. Hanya ingin mencari keuntungan. Gitu. Tapi biarin aja dia. Ada ya, kalau nggak ada makanan nggak ngaji. Ada kan gitu ya. Kalau ada makanan mau ngaji gitu. Nggak ada makanan nggak ngaji gitu. Memang enak kalau makan sambil ngaji ya. Makanya harus ada. Makanya orang kaya. Orang Islam harus kaya gitu. Bisa makan liwet tuh. Nasi yang matang gitu. Hangat. Apa namanya. Menjair gitu. Pulang-pulang dibawain duit segepok. Itu kan enak ya. Ini semangat. Iya gitu. Penuh. Sakit-sakit datangin tukang pijit. Aduh. Ati ngaji itu datang tembong birit gimana? Nggak tahu. Datang harus dengan wajah berseri, pulang dengan permisi gitu. Iya mah dakwah nggak semangat, akhirnya lama-lama akhirnya dia fansalahu minha fa'atba'ahu syaiton wa kana minal ghawin. Kalau udah fansalahu, udah lepas dari dakwah, maka akan ditemani oleh syaitan. Alhamdulillah min dalik. Jadilah dia orang-orang yang ghawin, orang-orang lahwun. Jadi betul-betul nih, dakwah harus kita jaga, dakwah harus kita bela, dakwah harus kita cintai. Membela dakwah sama dengan membela Islam itu. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor orang lain, faktor lingkungan, faktor ekstern namanya. Kalau yang tadi intern ya, individu, ya faktor ekstern. Termasuk di dalamnya faktor intern tadi, organisasi ya. Organisasi yang intern ya. Di dalamnya. Ini faktor ekstern ini banyak. Mulai dari keluarga, Allah berfirman dalam Al-Quran. Ayat, coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Nah ini, dalam surat At-Taubah ayat 24. Artinya gimana? Surat 9 ayat 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat tentang hal-hal yang menyebabkan futur dakwah. 924. Iya, di situ juga ada. Kamu enggak 924? Artinya? Iya, artinya gimana? Qul in kana aba'ukum. Artinya? Arti yang jelas tuh, biar kedengaran orang. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, sini. Jadi faktor yang pertama nih, ada 9 faktor ekstern ini. Ya, yang pertama adalah bapak. Seorang bapak itu bisa mempengaruhi anaknya supaya tidak berdakwah. Tapi begitu luar biasa bapak ini ya. Malah memasukkan anaknya ke pesantren. Berarti menyiapkan
anaknya menjadi dai gitu. Berarti bapak yang tanggung jawab. Ini bapak ya. Anaknya disuruh ngemis, dipakein baju tampang-tamping. Auzubillah min dzalik. Bapak yang bertanggung jawab ini contohnya tuh. Memasukkan anaknya ke dalam pesantren, berarti menyiapkan diri agar anak itu menjadi dai penerus dakwah Rasulullah. Kul in kana abaukum wa abnaukum. Yang kedua adalah faktor anak tadi. Seperti contohkannya, mau melahirkan istri ya, karena mempunyai anak kan. Saking senengnya mempunyai anak, ngaji ditinggalin. Nah, itu. Padahal mah kalau kita tinggalin aja juga saya ngurus dosen apa dokter ya gitu kan. Nitipnya saya mau ngaji. Wah kejam amat itu bapak gitu. Ya, insya Allah dengan berangkatnya dia ke majelis talim akan menyebabkan pertolongan Allah datang kepada ibunya tadi. Kita kenal kisah Ismail. Bagaimana Ismail? Hajar ditinggal di bukitnya. Di lembah. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ketika melahirkan. Hajar mencari-cari air kan. Tapi dengan izin Allah. Datanglah pertolongan Allah. Ternyata airnya itu dari kaki anaknya yaitu Ismail ya. Umumnya itu. Sampai sekarang namanya air Zam-Zam. Kumpul. Itu adalah sebuah keajaiban atau keistimewaan atau istilahnya mukjizat ya dalam berdakwah itu. Yang selanjutnya wa ikhwanukum, teman kamu. Ikhwan. Ada teman-temannya bukannya kita nggak usah ngaji lah. Ngapain ngaji terus, miskin terus, ngapain sholat terus, maksudnya. Itu. Yang selanjutnya wa azwajukum, ada juga istri yang menghalangi suaminya ngaji. Kamu juga ngajinya yang benar, jangan ngaji sama dia. Nanti jadi teroris. Dibilang men. Dalik padahal umat Islam baik-baik, nggak ada yang jadi teroris. Wa ashiratukum, atau ashiratukum apa tadi? Perdagangan yang kamu khawatirkan. Aduh, saya lagi prospek nih Pak Ustaz. Aduh, saya harus ngaji gimana? Ini sudah mau join ini. Kalau ditinggalin ntar nggak jadi join gimana? Aduh. Ini. Ya kenapa prospeknya hari Jumat? Kan masih ada hari-hari lain. Enggak Pak Ustaz. Kalau hari Jumat kan doanya mustajab jadi gitu. Aduh. Katanya kita suruh kaya. Iya kaya sih kaya. Tapi waktunya ngaji mengaji. Gitu. Nah ini. Takut dagangannya nih. Takut dagangnya nggak dapat keuntungan besar. Selanjutnya. Yaitu. Rumah. Tempat tinggal yang kamu sukai. Aduh mau ngaji. Rumah baru dicat. Dilihatin. Ini bagus. Aduh rumah bagus nih. Ini rumah bagus amat itu. Malah dia lebih senang di rumah. Waduh, ngegoleran, ada kipas angin, enak amat deh. Mau keluar hujan gerimis-gerimis lah, macet lah. Mendingan orang santai-santai di rumah. Ada WA-an, ada ngetel musik. Merente, aduh. Itu. Nah, itu. Luar biasa itunya, godaan dakwah itu. Itu. Rumahnya yang bocor aja biar dapat. Nah kalau seperti itu kamu kalah dengan tantangan itu, maka tunggulah keputusan Allah dan kamu menjadi orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang Islam tetapi berbuat dosa, itu namanya fasik. Itu orang tahu salah tapi dilakukan, itu namanya fasik. Ya, itu. Nah udah tahu itu kewajiban kita terhadap dakwah. Satu apa? Membela dakwah. 2, memperjuangkan dakwah. 3, berkorban untuk dakwah. Jangan menjadi orang-orang yang futur dalam dakwah. A'udzubillahi min dzalik. Baiklah itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai wafat. Kita membela Islam sampai wafat kita dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wafat kita
Kalau malam Jumat ya, itu katanya syahid ya. Amin. Ya kan kita kan hari Jumat nih ngajinya, makanya insya Allah. Bapak. Wafat. Udah Sabtu nih mah. Sabtu udah lewat ya. Udah lewat, berarti kita masih hidup panjang. Kemarin ya, terusnya. Aduh. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu